Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast An-Nafiyah. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiana Kamalin. Saya sebagai host di podcast ini akan membahas tentang program pengembangan di An-Nafiyah bersama narasumber kita, yaitu Ustaz Muzaki yang sudah ada di samping kita. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi saya ingin menggali tentang informasi pengembangan di An-Nafiyah. Ya. Gimana? Maksud program pengembangan ini di An-Nafiyah apa? Pengembangan. Ini pengembangan fisik bangunan atau pengembangan kualitas kemampuan keilmuan siswa? Kalau tentang pembangunan? Kalau tentang pembangunan, saya kira ini bukan ranah saya. Jadi pembangunan itu saya tidak ikut-ikut. Mungkin nanti kalau pengembangan fasilitas atau pembangunan itu nanti bicaranya sama pihak staf Sarpras atau yang bertugas tentang itu. Jadi kalau begitu tentang pengembangan siswa. Pengembangan kemampuan siswa maksudnya ya. Di sini ini pertama perlu saya sampaikan ada nama program TKP. TKP itu kepanjangannya adalah Tim Kesepakatan dan Pengembangan. Ini terdiri dari beberapa guru dan keputusan-keputusannya melibatkan para siswa. Kesepakatan itu adalah pergantian kata dari tata tertib. Kalau dulu kita akrab dengan tata tertib. Pernah dengar ya? Iya. Tentu pernah dengar kan, itu pasti semua punya tata tertib. Tapi kesannya kalau tata tertib ini selama ini kan dibuat oleh OSIS atau guru. OSIS atau guru. Rata-rata dibuat oleh guru atau staf sekolah kan, kepala sekolah dan semacamnya. Lah di tim kesepakatan ini aturan-aturan yang dibuat itu bukan hanya dibuat oleh guru kepala sekolah, tetapi juga dibuat oleh siswa. Jadi aturan-aturan itu dibuat oleh guru bersamaan dengan siswa, kemudian disepakati. Disepakati bersama lah. Disepakati bersama. Sehingga kalau disepakati bersama kan anak-anak itu kan menyadari, oh ini ternyata aturan yang saya buat, yang kami buat, maka potensi untuk taat itu lebih besar. Itu yang pertama. Untuk pengembangan di An-Nafiyah ini saya kira sekolah cukup perhatian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Semua siswa itu kan mesti punya kemampuan sendiri-sendiri. Iya. Punya potensi sendiri-sendiri yang berbeda-beda kadang. Nah, maka di An-Nafiyah ini kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu dikembangkan Sesuai bakat minat sendiri. Sesuai bakat dan minat masing-masing. Misal di An-Nafiyah program pengembangan itu salah satunya adalah di tahsinul Quran. Anak-anak yang sudah tahu baca Quran tapi kurang bagus, baik secara tajwid ataupun mungkin nanti hal-hal lain yang berkaitan dengan bacaan Quran, itu nanti diperbaiki di program tahsin. Jadi kalau yang itu ada gurunya masing-masing atau? Ya, ada gurunya. Ada guru yang memang khusus tahsin. Tentu guru yang di tahsin ini guru yang punya kualitas itu dan memang jurusannya di sana. Sudah pilihan. Sudah pilihan dan memang ya ini jebolan dari Yembua, Kudus itu. Kemudian selain tahsin ada program pengembangan tahfidzul Quran. Jadi anak-anak yang punya kemampuan atau punya keinginan menghafal Quran di An-Nafiyah sudah diwadahi. Itu yang tahfidzul Quran itu dari kelas berapa? Untuk yang tahfidzul Quran ini sebenarnya ada yang mulai dari MI, SMP dan SMA. Dan tidak semuanya ikut program ini, hanya beberapa. Sesuai keinginan anak-anak. Tidak memaksa. Dan program tahfidzul Quran di sini ini bukan hanya sebatas nama, nama programnya tahfidzul Quran terpampang di baliho, di selebaran atau di mana, enggak.
ini betul-betul program yang betul-betul dilaksanakan. Jadi cuma bukan namanya doang lah. Bukan namanya doang, bukan untuk menghiasi baliho, papan nama dan semacamnya enggak. Ini betul-betul dilaksanakan dan sudah terbukti. 2 kali mengirimkan anak didik kami pada ajang lomba tahfidzul Quran di tingkat kabupaten. 2 kali ngirim, 2 kali juara. Di dalam program pengembang ini ada apa saja? Untuk program pengembangan ini, selain tahsin dan tahfidz tadi, ada pengembangan kepenulisan atau jurnalistik. Program jurnalistik ini sekali lagi juga bukan hanya sekedar program ditulis saja, dirancang saja tanpa pelaksanaan. Ini dilaksanakan. Ya, kalau jurnalistiknya itu dari kelas berapa? Jurnalistik itu dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, ini dilaksanakan, buktinya masing-masing kelas itu sudah menerbitkan buletin. Minimal satu kelas itu berapa orang, Pak? Untuk yang tahap pertama ini, itu kan dibentuk satu kelas itu dimintai kesepakatan. Apa yang mau dibahas? Gitu. Materi apa? Materinya ringan-ringan saja. Ya kayak sholat, wudhu. Jadi yang menentukan judulnya itu juga siswanya? Iya, yang menentukan judulnya ya siswa. Kemudian yang nulis juga siswa. Memang nanti ini setelah nulis disetorkan ke guru. Apa yang kurang itu. Oh ini nak, hadisnya kurang atau dalilnya kurang. Kan tinggal gitu. Kemudian selain jurnalistik atau kepenulisan, program pengembangan di sini ada pengembangan mengoperasikan IT, khususnya di dalam membuat konten video atau konten kreator ya. Jadi anak-anak di sini ini diajari bagaimana cara ngambil video, bagaimana cara ngedit video, bagaimana kemudian video itu diupload ke media sosial, baik itu YouTube ataupun yang lain. Kenapa ini menjadi program pengembangan An-Nafiyah, jadi kepenulisan atau jurnalistik dan pembuatan konten kreator itu jadi pengembangan? Karena begini, siswa An-Nafiyah itu setelah lulus tidak semuanya melanjutkan ke kuliah atau perguruan tinggi. Ada yang tidak kuliah. Sehingga ketika tidak kuliah kan ada di rumahnya bingung mau ngapain. Nah, harapannya dengan dibekali kemampuan tulis menulis atau kemampuan ngedit video, anak ini nanti setelah berhenti sekolah atau mungkin bisa sambil lalu sekolah bisa juga itu nulis kemudian di-publish di media sosial. Itu kan bisa mendapatkan uang juga. Jadi penulis gitu. Jadi penulis media sosial atau bahkan nanti bisa ditulis kemudian digandakan dibentuk buku kemudian dijual bisa. Kalau yang konten video, konten kreator kan bisa buat video sendiri, ngedit sendiri kemudian diupload di YouTube. Kan itu kalau murid bisa dapat uang. Jadi ini bukan pengembangan ini bukan untuk kepentingan sekolah sebenarnya, tapi untuk kepentingan siswa. Jadi sekolah itu cuma membantu agar siswa itu lebih bisa untuk edit atau buat jurnal gitu. Iya. Jadi sekolah itu hanya membantu. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan program ini dan Nafiyah? Faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan dari program pengembangan ini ya? Tentu untuk program-program itu tidak bisa sukses kalau yang semangat hanya satu pihak. Perlu keseriusan, kesemangatan dari setidaknya 3 pihak. Siapa saja? Guru, orang tua, dan murid. Gurunya saja yang semangat, murid dan orang tuanya tidak, gak bakal sukses. Guru dan muridnya semangat, orang tuanya tidak mendukung, tidak bakal sukses. Maka guru, siswa, orang tua itu semuanya harus sama-sama semangat, saling mendukung. Apa saja yang dipermasalahkan dan tantangan program pengembangan ini? Itu. Ya. Tantangan atau hambatan atau halangan dari program ini tentu ya tadi itu ya. Ada sebagian siswa yang sudah memilih mengikuti program ini ternyata tidak punya semangat di perjalanan, tidak punya semangat. Jadi cuma ikut, tidak semangat. Ikut tidak semangat, bahkan kadang bisa saja merecoki
Selain ketidaksemangatan siswa, itu kan kadang. Ada juga kadang yang orang tuanya malah tidak mendukung. Tidak punya kesemangatan. Anaknya punya semangat, anaknya punya kemauan, anaknya punya kemampuan, punya bakat dalam bidang itu. Tapi orang tuanya tidak. Maksudnya bukan tidak mendukung total, tapi kurang mendukung. Nah ini kan juga bisa menjadi semacam hambatan dari loncatan menuju kesuksesan dari program pengembangan itu. Apa harapan untuk program ini ke depannya gitu? Harapan dari program ini ke depan, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, diharapkan dari program ini betul-betul menjadi kenyataan. Nah, jadi betul-betul menjadi kenyataan. Dan program-program yang ini target-targetnya tercapai. Seperti tadi anak-anak mahir dalam tulis menulis, mahir dalam membaca Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, yang tahfidz bisa hafal 30 juz. Syukur-syukur kalau bisa hafal, faham dengan tafsir, asbabun nuzul dan semacamnya. Dari penjelasan Ustadz Muzaki tadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan program ini dan Nafia tidak hanya membantu siswa dan siswi itu di sekolah, tapi juga membantu siswa dan siswi juga di luaran, ketika lulus dan lain-lain. Demikian podcast hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf dan jangan lupa di subscribe, like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.